Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zaki Bali Lombok Channel. Halo sahabat-sahabat Zaki semuanya dimanapun berada. Hari ini kita akan mengikuti workshop pendidikan mutu madrasah inklusif yang memiliki tujuan bagaimana cara kita mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK di masing-masing sekolah kita. Dan bagaimana acara ini berlangsung? Saksikan terus tayangan videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kami hanyalah fasilitator, bukan narasumber. Kami hanya bertugas menyampaikan materi yang mungkin teman-teman semua sini sudah menguasai, melebihi, maksudnya sama-sama belajar. Kebetulan saja kami belajar kemarin bersama Bunda Mira di Jakarta dan Surabaya, dibekali materi-materi yang sudah sudah dikemas begitu. Kemudian tugas kami mengingatkan kembali kepada teman-teman dan sekaligus juga belajar kembali juga. Ya, baik di Denpasar maupun di Bali ini sudah beberapa madrasah memiliki ijob madrasah inklusi ya. Alhamdulillah, itu artinya kepedulian madrasah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sudah mulai berkembang, dan tentunya sebenarnya itu sudah dari dahulu ya, sebelum ada gencar-gencarnya madrasah inklusi. Mungkin sekolah kita atau madrasah kita sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus, terlebih lagi yang slow learner atau tidak fokus konsentrasi ya Bunda ya, pasti itu sudah ada sebelumnya. Nah sekarang pemerintah maupun Kemenak mulai mengadakan pelatihan-pelatihan seperti saat ini untuk kembali kita membuka wawasan tentang anak-anak berkebutuhan tersebut. Ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus selayaknya dan seharusnya berada di antara kita karena memang hak mereka untuk menerima sama dengan teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain. Dan kita pun juga memiliki kewajiban bersikap adil terhadap anak-anak tersebut. Adil di sini bukan artinya menyamakan nih, satu dapat ini, semua dapat. Menurut saya adil itu sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, jadi yang satu butuhnya ini, yang satu butuhnya ini. Itu menurut saya adil oleh guru, keadilan yang dilakukan oleh guru. Menurut saya begitu. Baik, tugas kami di sini penilaian dan evaluasi. Laporan mungkin bahasanya raport ya. Jadi penilaian itu mungkin umumnya ulangan ya, bagaimana untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Untuk kelompok lain ada perencanaan, ada pelaksanaan mungkin di atas programnya. Dan kami di sini penilaian seperti seorang guru lah. Apa sih tujuan kita ya mengajari anak-anak? Pasti ada tujuan akhirnya itu tadi ya, mengetahui apa sih inginnya anak kita ini bisanya nanti mau apa. Mungkin kelas 1 harus bisa sampai 100, nah kelas 2 perkalian sprint. Nah itu tujuan akhir dari pembelajaran kita, dan itu kita lakukan dengan ujian-ujian, tugas-tugas, kemudian observasi ya, seperti itu ya Bunda-Bunda ya. Nah, bagaimana jika madrasah kita itu ada anak madrasah yang inklusi? Bagaimana penilaian? Saya minta sharingnya di sekolah. Bagi anak khusus itu tidak mesti harus dalam bentuk tulisan. Saya punya lembaga insan mandiri itu, jadi anak-anak yang belum berucap itu, dia membacanya dengan gambar. Jadi di sekolah kami itu berbagai macam gambar, ada gambar perilaku, ada gambar macam-macam ya, supaya menunjukkan suatu benda tertentu kan gitu. Ini bagi anak yang kecil ya. Artinya membaca yang dimaksud itu bisa jadi yang sudah terangkan tadi itu disleksia.
usia SMP pun dia gak akan bisa kan gitu. Nah, sebagai contoh yang lebih real, anak saya jadi umur 20 belum bisa baca. Itu tapi dia main HP bisa, tunjukkan gambar-gambar itu bisa. Jadi oh ini punya ayah lagi ngapain gitu. Jadi HP saya ini kalau malam dipakai gitu ya, dia bisa sampai mengeksplor setinggi langit istilahnya gitu ya. YouTube yang kayak apa, terus kemudian YouTube yang tentang apa, merangkai bangunan, merangkai apa, itu dia bisa gitu loh. Jadi makanya kalau cuma dalam bentuk tulisan ini itu belum termasuk membaca. Jadi membaca bisa jadi, makanya diajarkan di kelas itu ada rangkaian rangkaian gambar gitu ya. Itu sebenarnya rangkaian membaca. Jadi jangan sampai melihat kalau itu memang termasuk anak khusus. Jadi pihak sekolah harus menyediakan bahwa dia membacanya dengan gambar. Terus kemudian bagaimana kalau bahasa Inggris? Ya dia harus diturunkan karena dia sudah masuk anak khusus. Makanya perlu tes di lembaganya Dian Selaras itu. Apakah dia termasuk disleksia atau mungkin dia normal atau slower. Kalau slower pendekatannya slower. Kalau dia autis atau yang lain-lain itu pendekatannya itu. Jadi kalau dipaksakan sekarang mau ujian, ya gak akan bisa. Jadi harus pihak sekolah itu harus ada bijaksana. Kalau dia mau menerima anak seperti itu, dia harus di dalam ruangan yang khusus, ambil namanya ruang BK ya? Ruang apa itu? BK. Ruang sumber belajar atau ruang apa lah, artinya ditarik gitu. Kalau itu seperti itu. Jadi kalau sampai bagaimana membaca, ya kan nggak bisa baca kalau memang dia termasuk kayak anak saya di Rusia itu sampai sekarang pun nggak bisa baca. Tadi bisa bergaul. Ada juga yang di tempat saya itu bisa membaca tetapi tidak bisa logika, tidak bisa nyambung apa bacaan itu kan gitu. Tapi dia bisa baca. Anak saya bisa baca, komunikasi bisa. Nah ini. Jadi anak khusus itu sebenarnya perlakuannya yang kayak apa kan gitu. Jadi jangan disamakan dengan anak-anak biasa seperti itu. Satpam saya berikan Pak, OB aja saya ikutin. Jadi biar nggak ada bullying ya, di madrasah punya fondasi yang sama bahwa anak itu memang punya kebutuhan khusus. Alhamdulillah dari bintang yang ada, kemudian punya suhu yang sama nih untuk penanganan inklusif ya, sehingga semuanya bisa merangkul. Dan alhamdulillah nggak lama dari situ kita mengajukan SK ke kabupaten, kemudian divisitasi ke madrasah sama di kabupaten ada kasih dan pengawas. Dari situ keluarlah SK itu. Dan di sini runningnya kami adalah memang yang susah itu pemahaman ke orang tua ya, karena mereka pasti nggak mau terima anaknya dibilang anak berkebutuhan khusus. Sehingga itu dari situ sampai 2 bulan kita memberikan pengertian kepada orang tua. Akhirnya satu-satu ada satu ayah yang nggak terima, dan beliau menyampaikan bahwa gak mungkin ini anak saya kebutuhan khusus, kakeknya itu profesor di ITB sampai ini anak akhirnya saya dengerin aja untuk beliau meluangkan semuanya sampai hampir 2 jam di ruang saya. Kemudian saya cuma menyampaikan bahwa ayah, saya cuma minta masyarakat bisa baca tulis sesuai perkembangannya, karena itu jendela-nya bisa dapat ilmu. Setelah itu beliau langsung menerima untuk pendampingan khusus. Uangnya dari mana? Bayar 1.500.000 mereka untuk GBK? Ya dari orang tua itu, karena menyadari kalau iya bunda, kalau saya lesin anak di luar cuma ketemu Senin, Rebo, Jumat, itu sebulan bayarnya sekian. Ternyata dengan GPK ini 1 hari didampingi setengah 8 sampai jam 11 loh. Setiap hari Senin sampai Sabtu cuma bayar 1,5 juta. Mereka akhirnya hitung-hitungan ternyata lebih murah di pendampingan GPK dengan cepat yang berhubungan dengan angka-angka. Terus ketika dia sudah emosinya tidak stabil,
maka dia lebih suka berputar-putar tidak jelas atau bermain sesuai kondisi jiwanya dia. Dan ketika dia marah, dia akan sulit sekali ditenangkan. Hal ini juga ada di sekolah saya, kemudian tapi kebetulan dia nggak pas di kelas saya, di kelas sebelah. Anak-anak dia cakep sebenarnya. Satu tahun. Ya tadi pertumbuhannya tadi bisa nggak bulan-bulan? Bisa nggak dia merangkak? Merangkaknya itu seperti apa? Sudah banding atau belum? Dua tahun. Anak ini sudah bisa apa? Ketika usia 2 tahun, harusnya sudah bisa apa, Bapak Ibu? Udah bisa lari. Benar kan? Sudah banyak kosakatanya, udah bisa ngomong, Bapak Ibu. Walaupun mungkin hanya 3 kata. Mama mau makan. Mungkin mama makan. Mungkin udah bisa. Kok dia belum? Kok masih misalnya begitu. Mam. Ada apa nih? Pantesan Gitu, ibu-ibu ini ya, memang urusan 3 tahun seterusnya lihat dari kartu tumbuh kembangnya, Bapak Ibu itu juga bisa lihat mungkin Bapak Ibu ketika mendaftarkan sekolah, Bapak Ibu juga butuh satu tool, salah satunya adalah kartu ini tadi, ya, tumbuh kembang anak yang biasa di posyandu kan ada ya, atau anak itu dibawa kemana namanya, dokter spesialis anak ya, itu ada kartunya, dicek aja Bapak Ibu di situ, ada nggak sesuatu yang Anda turun kenapa dan sebagainya, itu. Ya, terus kemudian cek semua aspek perkembangan, visi motorik, kognitif, bahasa, sosio emosional dan sebagainya. Visi motorik seperti apa, Bapak Ibu? Jalannya normal nggak? Iya. Atau motoriknya bisa nggak dia itu duduk tenang atau muter aja? Atau Bapak Ibu bisa ngecek misalnya, coba tulis huruf A. Cek aja, bisa nggak cara penanganan seperti apa? Kan tidak harus baca tulis itu ujian baca tulis, kita hanya ngecek aja, Bapak Ibu. Ngeceknya apa maksudnya? Anak biasa kelas 1 itu sudah mulai mengenal huruf, gitu ya. Coba dulukan 1, 2, 3, misalnya. Tujuannya adalah bukan ujian baca tulisnya, Bapak Ibu, tapi mengidentifikasi jangan-jangan anak ini mengalami disleksia, gitu Bapak Ibu. Tujuannya penerimaan bukan karena dia nggak bisa baca tulis, nggak bisa, bukan untuk deteksi. Kenal nggak dia huruf ini? Bisa nggak dia baca ba? Misalnya bu, b, misalnya sederhana, kok belum? Nah ini waspada, bukan tidak diterima karena belum bisa baca tulis, Bapak Ibu. Karena bisa jadi anak itu permasalahannya adalah secara intelijensinya, bisa jadi karena bermasalah lambat belajar itu tidak kelihatan secara fisik, Bapak Ibu. Bisa jadi anak yang tenang, duduk tenang, diem, gitu. Tapi lambat dalam proses pembelajarannya. Saya juga lain pada waktu itu. Jadi anak ini sudah kelas 1 SD perempuan. Alhamdulillah sekarang anak itu sudah SMP. Kemarin juga minta surat lagi pada saya. Di mana di salah satu sekolah, ya salah sekolah di Bali ini, oleh gurunya, karena seringkali anak ini adalah pulangnya itu paling akhir, pulangnya paling akhir. Karena tugas-tugasnya nggak selesai, Jadi pulang paling akhir, setiap saat ada kata-kata yang tidak elok disampaikan oleh seorang guru. Bodoh kamu tidak bisa. Itu kan fatal ya, Bapak Ibu ya. Ini real. Sampai kemudian neneknya tahu, neneknya marah pada gurunya. Dan cilakannya, orang tua biasanya tanda kutip malu gitu kan. Malu ya, gitu ya. Kenapa malu? Kok anakku lambat? Hitung-hitungannya nggak bisa, baca juga nggak bisa. Dibus nggak kira-kira Bapak Ibu? Ditekan, ya kan? Ditekan, diajari, dibentak, gini aja nggak bisa masak, WA, baca nggak bisa, diulang lagi, kesel orang tuanya. Ketika kesel, jengkel Bapak Ibu, apa yang terjadi? Biar anak ini dianggap mau belajar, dianggap kan nggak sungguh-sungguh belajar. Apa yang terjadi? Dikunci lagi kamar mandi. Masya Allah. Gitu. Biar anak itu kapok, gitu loh. Biar mau belajar, gitu Bapak Ibu. Lambat laun, ya jengah juga gitu. Semua orang juga menyakiti dia gitu. Dalam posisi itu dibawalah ke saya lakukan asesmen fisiknya, tampilan nggak ada masalah. Diajak ngomong bisa 2 arah. Nyambung loh. Bisa 2 arah, diajak ngomong namamu siapa, ngobrol-ngobrol punya namanya siapa gitu. Udah mulai agak nyantol dikit. Tak tes ya, tes intelijensi. Tes borderline. Mohon maaf, retardasi mental, RM. Jadi RM itu kategorinya kurang lebih 70 ke bawah Bapak Ibu. RM, retardasi mental. Di situ. Jadi retardasi mental itu
Anak itu biasanya adalah misalnya usianya 10 tahun, itu mundur usianya Bapak Ibu, cara berpikirnya seperti anak umur 5 tahun atau 4 tahun. Jadi cerita, iya dia ini kalau wah dengan main dengan anak kecil, luar biasa. Tapi dengan teman-temannya enggak bisa. Tapi dengan anak yang usia di umur di atasnya Pak, dia bisa bermain. Iya. Kenapa? Ketika bermain dengan anak di usia di atasnya, dia kan dirong. Iya kan? Kan masih kecil. Dengan seusianya ngomong apa? Dia nggak nyambung. Kalau dengan anak usia di atasnya, dia diajar. Dengan anak kecil, ya itu umurnya bisa diterima, Bapak Ibu. Ini salah satu ciri di situ. Saat tes, ternyata RM. Ibu saya bilang, ini nggak bisa di sekolah umum yang bukan inklusi. Silakannya sekolah tersebut berinklusi. Ya, secara real, tolong cari sekolah ini di daerah ini negeri tapi inklusi. Ternyata juga penuh. Akhirnya apa? Udah masukkan SLB, masuklah SLB di Jimbaran. Ternyata masuk di SLB di Jimbaran, dia enjoy. Malah bahkannya keluar semuanya, dia pintar nyanyi. Bapak Ibu, pintar nyanyi, sering tampil di hotel, Bapak Ibu. Dan sekarang sudah SMP, coba bayangin. Ya karena orang tua yang bisa menerima dan guru juga peduli dengan anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin tidak akan bisa membedakan anak retardasi mental atau lambat belajar, nggak bisa membedakan, fisiknya normal, kecuali memang ini apa namanya Down syndrome. Tahu Down syndrome ya? Yang wajahnya hampir sama udah kelihatan loh Down syndrome gitu kan? Ini nggak kelihatan, penampakan fisiknya normal Bapak Ibu. Itu atau anak ADD itu normal, sebenarnya saya normal, nggak ada masalah, baik-baik saja. Kalau anak ADD tambah H itu memang aktif, biasanya juga dibarengi dengan delay speech. Ya, speech delay. Nah, anak ADHD dengan anak autis itu irisan Bapak Ibu. Irisan hampir simptomnya, gejala-gejalanya itu hampir sama antara anak autis dengan ADHD Bapak Ibu.